karena curah hujan yang cukup tinggi, kelembapan media tanah juga sangat tinggi, sehingga virus yang ada di bawah di media tanam atau di bedengan nantinya dia akan naik, yang menyebabkan terjadinya antraknos. Ini sahabat tani, bisa dilihat ya, ini sudah terkena antraknos. Oke sahabat tani, kembali lagi bersama saya di Pray Tani, channel pertanian dan pengalaman lapangan. Selamat pagi sahabat tani. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi seperti biasa. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sharing dan berbagi lagi bagaimana keadaan tanaman cabai saya sekarang ini ya. Bisa dilihat ya sahabat tani. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sesuai dengan kondisi di lapangan yang saya temui ya, di lahan cabai saya ini, dimana akhir-akhir ini terjadi curah hujan yang cukup tinggi ya. Ini pagi hari juga sudah mendung. Sesuai dengan kondisi di lapangan, saya ingin berbagi kendala yang saat ini saya alami di tanaman cabai saya di sini. Tadi sudah saya dapat keliling semua sampai ujung sana. Nah, kendala yang saya alami saat ini mengingat curah hujan sekarang ini cukup tinggi ya. Karena kemarin lusa terus diguyur hujan. Dan akhirnya setelah saya keliling, saya menemui kendala, yaitu tanaman saya terjadi busuk buah ya, atau antraknos. Bagi tanaman cabai yang lainnya, ini sudah terkena. Nah, di sini gejala yang menyebabkan terjadinya busuk buah atau antraknos di sini, yakni curah hujan yang cukup tinggi ya. Curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan tanaman cabai menjadi di bedengan ini terjadi kelembapan yang cukup tinggi ya, sehingga dapat menimbulkan antraknos. Di sini terjadinya jamur. Ini masih sedikit ya sahabat tani, bisa dilihat ini masih aman. Ini juga masih aman. Ada satu dua sangat parah yang daerah sana. Ini masih aman. Kemarin saya juga sudah bersihkan, selokannya sudah saya bersihkan biar penanggulangannya seperti drainase air biar lancar.
biar air tidak tergenang ya. Nah, maka dari itu, sesuai dengan pembahasan saya kali ini, bagaimana cara menanggulangi terjadinya antraknos atau busuk buah. Karena mengingat akhir-akhir ini sudah mulai curah hujan yang cukup tinggi setiap harinya, jadi antisipasi sejak dini itu lebih bagus ketimbang nanti kalau sudah parah. Cara penanggulangannya sangat susah ya. Nah, untuk itu sesuai dengan pemikiran saya, pengalaman di lapangan juga, entah saya sudah dapat informasi daripada suhu-suhu sesuai dengan basicnya di tanaman cabai ya. Nah, pemikiran saya di sini kalau curah hujan yang cukup tinggi, kelembaban cukup tinggi, sehingga akan menimbulkan antraknos atau busuk buah. Jadi sebisa mungkin kita penanggulangannya secara cepat, dimana sesuai dengan pemikiran saya. Jadi untuk tahap pertama kita akan melakukan penyepraian dan pengocoran. Walaupun hujan saya akan kocor, karena takutnya jamur itu pasti berawal dari bawah. Di samping juga kelembapan tanah kita bisa antisipasi, dimana kalau pengocoran saya akan melakukan pengocoran kalsium ya. Tepatnya saya akan menggunakan KALHA, kalsium asam humat. Nah, untuk penyepraiannya di sini sesuai dengan kebutuhan ya di daerah sahabat tani semua, karena obat antraknos itu pasti banyak. Di samping itu juga kandungannya apa dan ketersediaan obat di daerah sahabat tani semua. Di sini saya akan menggunakan Amir Statop, kalau tidak saya akan menggunakan antrakol ya, bisa juga antrakol, karena di kemasannya juga tertera untuk menanggulangi antraknos atau bercak daun. Dan busuk buah. Itu yang saya gunakan ya. Untuk penerapannya saya gunakan atas bawah. Saya keseringan pakai sistem atas bawah ya, biar sekali saya bekerja. Untuk pengocoran saya akan menggunakan kalsium asam humat atau KALHA, dan untuk penyepraian saya akan menggunakan antrakol. Di samping antrakol, di sini juga ada kutu-kutuan masih, dan insek pungi saya akan masuk. Tidak lupa asam amino juga, dan Mordan Pol. Ya, itu yang saya akan lakukan. Saya sekali pencampuran 4-5 bahan masuk, seperti yang dulu-dulu. Yang penting kalau insek, usahakan jangan kontak ya. Misalnya bahan aktifnya berbeda tapi
sistem kerjanya sama. Lebih baik sistem kerjanya berbeda walaupun bahan tipnya sama. Ada sistemik dan sistem kontak. Begitu juga punginya ya. Itu yang sering saya lakukan ya, pengalaman saya. Jadi sah-sah saja karena itu yang saya pernah terapkan. Jadi saya bisa membagikan karena sudah pernah saya lakukan. Kalau hal-hal yang belum saya pernah lakukan, saya tidak akan bagikan ya. Saya tidak ingin sahabat petani semua dalam pemikirannya berani nggak dalam meramu atau meracik obat bahan aktif apa yang digunakan. Jadi sebisa mungkin lebih baik cari referensi dulu, entah di YouTube ataupun teman-teman di seputaran tanaman cabai atau petani di tempat di daerahnya tinggal. Oke sobat tani, kita akan langsung lakukan penyepraian dulu ya. Soalnya sudah mendung nih, takutnya mau hujan. Biar tidak rugi nanti melakukan penyepraian. Kita lanjut ya. Oke sobat tani, ini saya sudah persiapkan tangkinya juga obat-obatnya. Nah untuk ini kalha ya, karena kemarin lupa saya naruh jadi kehujanan, tapi dalamnya masih bagus. Ini cuma tutup plastiknya aja yang rusak. Ini saya akan melakukan pengucuran kalha, dan ini untuk antrakolnya saya lakukan penyepraian tambah Morton Pol, asam amino, insek kontak, dan insek sistemik. Ini penginnya antrakol ya. Ini kalinet karena kita lakukan langkah untuk penanggulangan dulu, jadi untuk kalinetnya saya di lain waktu ya. Kalau sudah tanamannya sudah pulih, baru kita pakai kalinet atau MKP lagi. Oke sobat tani, sampai di sini dulu berbagi bagaimana caranya menanggulangi antraknos atau busuk buah. Di samping itu kita basmi jamurnya, dari bawah kita kocor kalha untuk kalsiumnya, untuk biar menetralkan pH tanah, kelembabannya. Kalsium asam humat ya. Untuk penyepraian saya akan menggunakan asam amino, insek sistemik kontak, Pegasus dan Dangke, sedangkan sama Morton Pol pupuk fosfatnya tetap, dan untuk punginya antrakol. Oke sobat tani, sampai di sini dulu. Saya akan lakukan penyepraian, takutnya mau hujan. Nanti untuk perkembangan cabai saya selanjutnya, nanti saya akan upload lagi, bagikan lagi ke sahabat tani semua. Nah, kalau ada kata-kata atau bosan dengan video saya, mohon dimaafkan ya. Karena di sini niat saya baik, niat saya untuk berbagi kepada sahabat petani, dimana sesuai dengan apa yang saya temui di lapangan atau kendala-kendala apa yang
Setiap kali saya melakukan penanaman, khususnya tanaman cabai, semoga ini menjadi referensi dan bermanfaat, dan itu pun apa yang ada di lapangan itu yang saya upload. Entah berhasil atau tidaknya itu saya upload juga. Nanti teman-teman atau sahabat petani semua bisa lihat di video-video apa, ada channel siapa yang benar-benar real di lapangan, sesuai bukti dan kenyataan yang di lapangan, pengaplikasian obat apa yang digunakan dan hasilnya seperti apa, itu bisa dilihat ya. Ini tanaman cabai saya, dari video-video sebelumnya sudah ada, cuma ini saja. Nanti saya lagi menanam, saya akan putar lagi dari awal untuk video selanjutnya. Oke sahabat tani, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti untuk perkembangannya saya share lagi. Untuk penyepraian saya tidak lakukan ya, tidak videokan ya. Saya lupa bawa tripod, nggak bisa naruh HP, jadi cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel pertanian dan pengalaman lapangan di Pray Tani. Selamat pagi, salam dari Pray Tani. Habis penyepraian sahabat tani, kemarin pemetikan, sekarang penyepraian. Harga sudah membaik.